Halo warga sipil sekalian, setelah hampir 2 tahun ini untuk pertama kalinya gue menggunakan pesawat lagi. Ya, karena urusan pekerjaan dan kewajiban. Yang itu ya mas? Gue berangkat dengan kondisi udah lewat 1,5 bulan sejak vaksin kedua. PCR gue juga negatif, jadi walau demikian gue masih ngerasa perlu untuk jaga-jaga. Dan tempat yang gue tuju di penerbangan perdana gue ini adalah kota Semarang, the port of Jerman. Ini gue baru mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang, dan gue pangling pak. Terakhir gue kesini bandaranya masih jelek banget. Sekarang udah jauh lebih bagus. Ini bandara apung ya, jadi gaya arsitekturnya juga modern, dominan dengan warna putih, terus aksen minimalis, juga eco green. Jadi cakep lah. Anyways, gue ke Semarang ini untuk urusan kerjaan. Jadi ada event percepatan pemulihan ekonomi nasional. Waktunya cuma 3 hari dan gue nargeting kurang dari 3 hari kontennya udah bisa publish. Jadi dari script, shoot, sampai editing harus kelar dalam 2 hari. Nah, kenapa kita melakukan langkah yang luar biasa atau extraordinary ya? Karena tantangannya luar biasa. Namun tidak hanya bidang kesehatan saja, masyarakat yang tiba-tiba tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, bahkan tidak bisa kegiatan sosial, apakah pergi beribadah, apakah kemudian anak-anaknya nggak bisa sekolah, semuanya mematikan kegiatan usaha, terutama di usaha kecil menengah. Maka pemerintah juga memberikan fokus kepada 2 hal, membantu masyarakat dan membantu dunia usaha, terutama yang UMKM, meskipun tidak hanya UMKM nantinya. Tapi waktu itu fokusnya UMKM karena mereka langsung kehilangan kesempatan kerja. Ya dulu ya, dulu ya. Nanti ada yang bayar ya, jangan nanti kalau nggak bayar teriak-teriak. Titip semuanya dibagiin ya Bapak ya, dijagain. Terima kasih. Semoga sukses. Nah kalau 2 hari udah kelar, gue pengen nyempati waktu ke satu tempat. Tempat yang dari dulu pengen banget gue kunjungi. Tempat yang sangat terkenal dan punya nilai historical. Tempat itu tak lain adalah Lawang Sewu. Nah sebelum kita ngebahas Lawang Sewu, gue pengen ceritain beberapa hal yang menarik tentang kota Semarang. Pertama, transportasi publik yang efektif. Ini keren sih, di Semarang ada bus Trans Semarang yang menghubungkan bandara langsung ke pusat kota. Biayanya cuma Rp3.500. Jelas ini benar-benar memudahkan aktivitas masyarakat atau pengunjung yang datang ke kota Semarang. Kedua, gaya arsitektur yang menarik. Banyak banget bangunan bergaya vintage yang terawat di sini. Dan menurut gue sendiri, gaya bangunannya itu khas, akulturasinya manis. Bahkan ini lebih bagus daripada yang gue temuin di Kota Tua Jakarta atau kawasan Braga, Bandung. Kawasan Kota Lama misalnya, kerasa banget vibe vintage-nya. Saking bagusnya gue bikin konten khusus soal Kota Lama ini. Jadi kalau kalian mau nonton, silahkan cek di video sebelumnya. Ketiga, toleransi. Udah bukan rahasia lagi kalau keindahan toleransi bakal gampang lu temukan di kota Semarang. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri kalau sekat-sekat ras dan agama di sini gak sekental di daerah lain. Ini tak lepas dari sejarah yang dimiliki kota Semarang sebagai kota pelabuhan. Di kota inilah Laksamana Cheng Ho yang terkenal berlabuh di kelenteng Sampongkong pada tahun 1416 untuk mengobati juru mudinya yang sakit. Dan terakhir jelas, Lawang Sewu yang fenomenal. Dan gue udah sampai di Lawang Sewu. Tempatnya dari kemarin pengen banget gue datengin. Ya, karena setahu gue nih arsitekturnya luar biasa ya. Jadi mari kita buktikan seberapa bagus Lawang Sewu. Gokil sih kalau dari luar. Keren. Cuma ini kok aja kemarin kemana? Makasih.
Terima kasih, thank you. Jadi gue baru selesai minta izin ke pihak pengelola Lawang Sewu untuk ngambil gambar di sini. Teman-teman, kalau misalnya pergi ke tempat yang heritage, cagar budaya atau tempat-tempat yang sensitif misalnya, atau yang udah ada pengelolanya, biasain izin. Asli biasain izin, jangan colongan, jangan pamali. Ya, soalnya orang kerja di sini. Takutnya malah jadi masalah. Jadi lu kerjanya enak, perginya juga enak gitu. Let's do it. Sebagai karya arsitektur, Lawang Sewu ini sungguh cerdas dan magis. Dan rasanya sayang kalau orang ngebahas Lawang Sewu cuma berdasarkan unsur mistisnya semata. Jadi untuk video kali ini kita bakal membahas keindahan arsitektur dan daya tarik yang punya bentuk nyata, bukan cuma perkara metafisika. Ini kayak film-filmnya Wes Anderson, Pak. Asli kayak film-filmnya Wes Anderson. Gokil. Lawang Sewu pertama kali didirikan tahun 1904 dan diperuntukkan sebagai kantor perusahaan kereta Belanda yang bernama NIS. Arsitekturnya syarat akan fungsi, memadukan aksen bangunan khas Belanda dan budaya Jawa. Lawang Sewu menggunakan gaya arsitektur transisi dari Indies Empire menuju kolonial modern. Ini set zaman company bentul. Tapi bagus banget loh untuk syuting film, is so recommended. Tapi ingat harus izin. Jangan nggak izin, nyonong namanya. Komplek bangunan ini dikenal masyarakat dengan sebutan Lawang Sewu atau pintu 1000 karena jumlah pintu dan jendelanya yang banyak. Tapi kalau kita hitung jumlah persisnya, ternyata cuma ada 928 pintu dan jendela di Lawang Sewu. Hal ini tak lepas dari iklim Indonesia yang tropis. Diharapkan sirkulasi udara dapat berputar dengan lancar. Nah, gedung ini juga punya koneksi antar ruang dengan pertimbangan keamanan. Bisa kita bilang rancangan bangunan Lawang Sewu menggunakan prinsip yang sangat maju dan rasional. Dari bahan bangunan misalnya, gedung ini dibangun tanpa menggunakan semen, melainkan adonan bligor, yakni istilah lokal untuk menyebut campuran pasir, kapur, dan batu bata merah. Kelebihan bligor dibanding semen adalah bangunan jadi tak mudah retak. Bligor juga lebih awet dalam menyerap air sehingga ruang dalamnya lebih sejuk. VOC ya, bagaimana perusahaan terbesar dalam sejarah dengan keuntungan paling besar. Iya, company. Konstruksinya juga dibangun tanpa besi, Bapak Ibu sekalian. Atapnya dibuat berbentuk melengkung setengah lingkaran tiap setengah meter untuk mengurangi tekanan. Struktur atap dari bata yang disusun miring layaknya struktur jembatan. Salah satu daya tarik terbesar Lawang Sewu adalah kaca patri yang berukuran lebih dari 2 meter. Kaca yang terbagi menjadi 4 panel besar ini mencerminkan cerita eksploitasi besar-besaran hasil alam Nusantara. Flora dan fauna kita diangkut ke kereta dan dikumpulkan di kota-kota pelabuhan Pulau Jawa sebelum diperdagangkan di dunia. Kaca patri ruangan ini menjadi hangat, aliran udara berjalan di lorong-lorong tengah itu. Dari sini, kemudian naik ke atas itu kita bisa lihat itu berlubang-lubang. Nah, itu udara keluar. Jadi terjadi aliran udara yang terus-menerus untuk mendinginkan ruangan atau gedung, seluruh gedung itu. Nasi, Bu. Penting. Enggak, Mas? Hah? Terus pakai Udah pakai telur ayam? pakai telur. Petik. Ayamnya yang apa? Ayamnya Suwer apa satu, ayam goreng apa apa? ayam goreng. Bu, sejak COVID ini jadi sepi ya? Jadi nggak rame ya? Oh ya kemarin sekarang ya Udah mulai. Oh ya, satu lagi. Hal yang spesial dari kota Semarang adalah kuliner ya. Semarang itu gak cuma sebatas lumpia, Pak. Dan supaya lu tahu seberapa enak kuliner di sini, silakan langsung berkunjung ke kota Semarang.
Sekian dari gua, sampai jumpa di konten selanjutnya dan jangan lupa subscribe. See ya.